Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah, kita lanjutkan kembali pembahasan alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, dari kitab Tauhid jilid 2. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, tanda kiamat itu ada dua, alamatus sughra wa alamatul kubra. Tanda kiamat kecil ini sudah kita bahas. Yang kedua, alamatul kubra, tanda kiamat besar. Nah, ini yang sedang kita bahas. Tanda kiamat besar itu sudah kita sampaikan. Pertama, munculnya Dajjal. Yang kedua, turunnya Isa Al-Masih. Yang ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keempat, pembenaman bumi sebelah timur. Yang kelima, pembenaman bumi sebelah barat. Yang keenam, pembenaman bumi di Jazirah Arab. Ini sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk kepada nomor 7. InsyaAllah kita tuntaskan malam ini. Ya. Nomor 7 adalah munculnya asap. Asap itu bahasa Arabnya dukhan. Sehingga salah satu surah di dalam Al-Quran itu namanya surah Ad-Dukhan, surah asap. Ya, karena surah membicarakan tentang asap. Ya, ini enggak ada di kitab ya, enggak ada di kitab tauhid kita. Sekarang kita buka mushaf Ad-Dukhan, surah yang ke-44 ayat 10 dan 11. Ya. Ad-Dukhan surah 44 ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin yaghshan nasa hadza adzabun alim. Maka tunggulah, kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ketika langit membawa kabut, membawa asap yang tampak jelas. Nah, kabut yang akan muncul tidak sama dengan kabut-kabut yang biasa kita lihat. Kalau biasa kita melihat kabut, biasa kita melihat asap, akan pernah dulu
terbakarnya hutan. Terbakar apa dibakar? Ya nggak usah ngurusin itu. Dibakar apa terbakar? Yang jelas telah terjadi kebakaran hutan. Asapnya kemana-mana. Bukan hanya kita yang kena asap, negara tetangga Malaysia, Singapura juga kebagian asap. Tidak jarang menimbulkan sesak napas, ya, membawa penyakit. Nah, itu belum seberapa. Itu belum seberapa. Asap yang akan turun nanti atau kabut yang akan turun nanti lebih dahsyat daripada itu. Akan menyesakkan nafas sehingga kita terganggu dalam bernafas gitu. Nah, itu akan muncul kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa asap atau membawa kabut yang tampak jelas. Ya. Jadi bukan tipis kabutnya, tebal. Lalu di ayat 11, yaghshan nasa, yang meliputi manusia. Kabut atau asap yang sudah terjadi itu tidak sempat meliputi manusia, kecuali manusia yang langsung berinteraksi dengan sumber api itu. Ya, saudara-saudara kita petugas pemadam, nah, memang mereka diliputi asap. Tapi kita yang jauh-jauh tidak ada kita yang dikurung oleh asap. Nah, ini bedanya asap yang akan datang meliputi manusia. Hada azabun alim. Inilah azab yang pedih. Ya. Jadi asap itu turun adalah dalam rangka membawa azab. Asap itu menyiksa. Asap itu bukan menyenangkan, tapi membuat susahnya hidup kita ketika itu. Itulah yang akan terjadi. Rela ataupun terpaksa, kita akan mendapatkan itu kalau umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, keluarnya binatang bumi, binatang dabbah. Ya. Bukankah semua binatang itu di bumi, Ustaz? Iya. Tapi ini binatangnya lain. Ya. Belum pernah kita lihat. Belum pernah kita saksikan. Ya, binatang bumi itu. Sekarang kita ke An-Naml. An-Naml surah yang ke-27 ayat 82. Ya. An-Naml surah 27 ayat 82. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardh tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dan apabila perkataan atau ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku, ya, atas mereka, maka kami keluarkan makhluk yang bergerak, yang bernyawa dari bumi. Kalau kita melihat binatang pada hari ini di atas permukaan bumi, ya, kalaupun ada keluar binatang dari perut bumi, itu binatangnya kecil, seperti semut keluar dari bumi, ular. Ini binatangnya besar, keluar dari perut bumi. Ini nggak biasa seperti itu. Ya. Keluar makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka, nah ini lagi anehnya, binatangnya bisa bicara, binatangnya bisa ngomong.
yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu, kata binatang itu, tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Itu yang dibicarakan oleh binatang. Saudara-saudara, telah berlalu pembahasan di Tauhid jilid 1. Salah satu syarat syahadat Muhammadur Rasulullah tasdiquhu fima akhbar. Kita wajib membenarkan, mempercayai apa yang beliau beritakan. Ya. Yang memberitakan ini bukan lagi Rasul, tapi memberitakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Surahnya jelas, ayatnya jelas. Nah, maka walaupun nggak masuk akal, masa sih binatang bisa bicara? Yang benar. Jangan sampai keluar dari mulut kita, gue nggak percaya. Nah, jangan sampai begitu. Berarti kita sudah tidak percaya kepada Allah Al-Quran. Ya, ini Allah yang bicara di dalam Al-Quran. Jadi wadahnya bukan otak. Wadahnya bukan otak, tapi wadahnya adalah hati. Hati mengimani setiap yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tahu tentang kesahihannya. Nah, kalau diterima dengan otak mah nggak masuk. Nggak masuk. Ya, belum bertemu kita dengan binatang bisa bicara. Nah, jadi kita ulang. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi. Apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari muka bumi. Tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Nah, jadi bisa kita tebak bahwa keluarnya binatang ini ketika sudah banyak kekufuran, ketika sudah banyak pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah munculnya dabbatul ardh, ya, binatang bumi ini. Sekarang yang ke-9, terbitnya matahari dari arah barat. Ini juga nggak biasa-biasanya ini. Ya, siapa yang paling tua di sini nggak usah dijawab, ya, nggak usah tunjuk tangan. Ya, udah berapa puluh tahun hidup, ya, kita selama ini menyaksikan matahari itu setiap terbit di ufuk timur, tenggelam di ufuk barat. Belum pernah ketukar terbit di ufuk barat, tenggelam di ufuk timur, belum pernah. Ya, nah, mungkin yang muda-muda taruhlah nggak tahu, yang tua-tua coba saya tanya, siapa yang pernah melihat matahari terbit dari barat, tenggelam di arah timur? Ya, kalau pernah lihat, pernah ketemu, saya kasih hadiah. Nggak pernah, nggak ada itu. Tapi akan datang saatnya nanti matahari itu terbit dari arah barat. Ya, sudah tenggelam di barat, terbit lagi dari barat itu, bukan dari timur terbitnya. Bagaimana kronologisnya? Ya, kita bacakan dalilnya dulu. Dalilnya kembali Al-An'am surah yang ke-6 ayat 158. Ya. Al-An'am surah yang ke-6 ayat 158. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka
au ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan aymanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun. Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka. Yang maksud adalah malaikat maut, atau kedatangan Rabbmu, atau sebagian tanda-tanda dari Rabbmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu itu, maka tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, ya, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, hai Muhammad, tunggulah, kami pun sedang menunggu. Para ulama di kalangan mufassirin, ahli tafsir mengatakan sebagian dari tanda-tanda Allah itu adalah terbitnya matahari dari arah barat. Memang Al-Quran tidak mengatakan dengan tegas terbitnya matahari dari arah barat, tapi tafsirul ayat bil hadis. Ayat akan kita tafsirkan dengan hadis, bentar lagi kita bacakan. Atau tafsirul ayat biqaulis sahabah, biqaulis sahabah, biqaulil ulama. Itu tafsirnya. Jadi menurut tafsir daripada ulama di kalangan mufassirin, ahli tafsir, sebagian dari tanda-tanda Allah itu yang dimaksud adalah terbitnya matahari dari arah barat. Maka ketika itu, ya, tidak berguna lagi keimanan seseorang yang belum beriman sebelum itu. Sebelum itu kafir, sebelum itu musyrik. Lalu nampak matahari terbit dari barat, benar-benar juga mau kiamat ya. Kalau begitu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gak ada gunanya lagi, gak ada gunanya lagi keimanan ketika sebelumnya belum pernah beriman. Nah, maka syahadat yang dibaca setelah matahari terbit dari arah barat gak ada gunanya lagi. Artinya pintu taubat, pintu syahadat sudah tertutup. Atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Syahadat sih sudah, malah anak Pak Haji, ibunya Bu Hajah, tapi sholat kagak, puasa kagak, apalagi zakat haji, enggak, semuanya makhluk gratis, ya. Nah, maka ketika itu dia sholat setelah matahari terbit, nggak ada lagi gunanya. Dia puasa setelah matahari terbit dari barat, nggak ada lagi gunanya. Setelah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud oleh, ya, tidak bergunanya lagi keimanan. Sekarang kita dengarkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, juga Abu Daud, ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la taqumus sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha fa idza tala'at waraha an-nasu amana man 'alaiha fadzaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha
khaira. Nah, ini tafsiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, tidak akan berdiri hari kiamat. Tidak akan terjadi hari kiamat. Sampai kapan? Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sehingga setelah terbitnya matahari dari arah barat. Nah, dikatakan tadi tafsirul ayat bil hadis. Jadi Al-An'am 158 tadi ditafsirkan oleh para ulama dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Nah, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga telah terbit matahari dari arah barat. Fa idza tala'at warahan nasa amana man 'alaiha. Maka apabila manusia telah menyaksikan itu, telah melihat matahari muncul dari arah barat, lalu amana man 'alaiha, orang-orang berduyun-duyun, berbondong-bondong untuk beriman. Yang tadinya kafir, ya, yang tadinya berbagai macam agama, lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia berbondong-bondong pindah agama masuk Islam. Ya. Fadzaka hina la yanfa'u nafsan imanuha. Nah, maka ketika itu, ya, tidak lagi bermanfaat untuk dirinya keimanannya. Satu pun tidak ada lagi bermanfaat keimanan untuk mereka. Ketika lam takun amanat min qablu, ketika sebelumnya mereka belum beriman. Tapi kalau sebelumnya mereka sudah beriman, nah iman itulah yang dipertahankan terus. Alhamdulillah, orang yang sudah beriman sebelum matahari terbit dari arah barat. Au kasabat fi imaniha khaira, atau mereka berusaha dengan keimanannya berbuat kebajikan. Ya. Dia beribadah dengan keimanannya, dia beramal soleh dengan keimanannya, dia bertakwa dengan keimanannya, nah, barulah ada manfaatnya. Tapi kalau sebelumnya cuma beriman, nggak ada amal solehnya, nggak ada perbuatan baik yang telah dia lakukan, maka setelah matahari terbenam di arah barat, apapun yang dia lakukan tidak lagi dinilai oleh Allah, tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'malis salih. Bersegeralah, bergegaslah untuk memperbanyak amal saleh. Ya. Apalagi yang muda-muda, ya, yang dengkulnya belum bermasalah, ya, rutinlah tahajud tiap malam, sholat duha. Kalau sudah tua nanti dengkulnya bermasalah, turun naik itu udah berasa, ya. Nah, ini pesan kepada yang muda-muda. Bukan berarti yang tua pensiun dari tahajud, nggak begitu maksudnya. Ya, tetap saja melakukan bagaimana bisanya. Saya bisanya cuma di atas kursi. Iya, silahkan di atas kursi. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Mampu berdiri, ya berdiri. Mampu cuma duduk, ya duduk. Ya, bagaimana bisanya? Perbanyaklah amal soleh. Ya, begitu juga puasa. Begitu juga membaca Quran. Begitu juga menolong orang, membantu orang, bersedekah. Ya.
Itu semua amal soleh. Sebelum matahari terbit dari arah barat. Selanjutnya yang ke-10, ya. Api yang menggiring dari Hadramaut. Selama yang kita lihat orang digiring oleh kamtib, ya. Lihat saudara kita pedagang kaki lima digiring oleh pentungan kamtib emas, ya. Hansip gitu. Nah, nanti yang menggiring kita bukan orang tapi api, ya, api yang menggiring kita. Hadisnya, ya, kalau di kitab Tauhid cuma satu saja, munculnya matahari dari arah barat, itu saja, ya. Yang lain-lain ini ya dari kitab yang lain. Hadisnya dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Api muncul dari Hadramaut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Satakhruju narun min Hadramauta qabla yaumil qiyamati tahsyurun nasa." Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Qal alaikum bisyam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, api akan muncul dari Hadramaut. Di mana tuh Hadramaut? Daerah Yaman, ya, Arab Selatan. Nah, buka peta map, ya. Sepenanjung Arabia itu sebelah selatan ada Yaman, ya. Di situ ada kota namanya Hadramaut, ya, nama negeri Hadramaut, ya. Orang mengatakan itu kampungnya habaib, ya. Tapi ketika saya keceblos ngomong, ya, itu kampungnya habaib, saya ditegur oleh jamaah. Ini ceritanya di Otista. Di Otista itu banyak orang Hadramaut, ya. Entah ada apa judulnya kajian saya itu sudah cukup lama, ya, sudah cukup lama. Ya, saya mengatakan Hadramaut kampungnya habaib. Langsung jemaah tunjukkan, Ustaz. Salah, Ustaz. Salah, iya. Saya orang Hadramaut. Saya orang Yaman. Habaib itu bukan dari Hadramaut, tapi imigran dari Persia, katanya. Ya. Habaib itu bukan dari Hadramaut, tapi imigran dari Persia. Persia itu ya Iran sekarang ini. Dari situ habaib, bukan dari Hadramaut. Ternyata merantau juga ke Hadramaut. Nah, ini penambah wawasan saja. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, satakhrujun narun min Hadramauta qabla yaumil qiyamati tahsyurun nasa. Api akan muncul dari Hadramaut menggiring manusia sebelum datangnya kiamat. Ya, manusia dikumpulkan oleh api, ya, sebelum datangnya hari kiamat. Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami kalau nanti datang kejadian yang seperti itu? Kalau kami masih hidup, apa yang kau perintahkan kepada kami? Qal alaikum bisyam. Nabi menjawab, pergilah ke Syam. Di mana itu Syam?
Syam itu Arab Utara. Ya, Arab Utara itu ya sudah terpecah menjadi ya Suriah, ya Lebanon atau Libanon, Palestina, kemudian Jordan, ya terpecah menjadi 4 negara sekarang. Dulunya cuma satu, itu Syam namanya. Nah, jadi diperintahkan kita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang kejadian itu, kita digiring oleh api itu datang dari Hadramaut. Nah, kita ke Syam. Selanjutnya dari Muawiyah bin Haidah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum tuhsyuruna rijalan wa rukbanan wa tuharruna ala wujuhikum hauna." Cara orang berjalan ketika digiring oleh api. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan oleh api dengan berjalan kaki dari tempat kita masing-masing. Ya, kita dari Jakarta, ya, dihalau oleh api berjalan kaki sampai ke tempat berkumpul. Ujungnya di mahsyar, finishnya di mahsyar, tempat berkumpul. Nah, jadi kalian akan dikumpulkan dengan berjalan kaki. Dan ada pula yang berkendaraan. Kendaraan itu tidak disebutkan oleh Nabi, apakah dengan motor, apakah dengan mobil, apakah naik onta, enggak disebutkan. Yang jelas berkendaraan. Kalian diseret di atas wajah-wajah kalian. Yang penting jalan kaki. Ada yang diseret di atas wajah. Betapa sakitnya itu. Jadi terlungkup, ya, tertelungkup, terkurap, lalu kakinya diseret, wajahnya ya kena aspal, kena batu. Itulah bagian daripada penderitaan sebelum datangnya kiamat. Lalu diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala thalathi tara'iq, raghibina rahibina thnani ala ba'irin, wa thalathatun ala ba'irin, wa arba'atun ala ba'irin, wa ashratun ala ba'irin, wa tahsyuru baqiyatahumun naru taqilu ma'ahum haitsu qalu wa tabitu ma'ahum haitsu batu wa tusbihu ma'ahum haitsu asbahu wa tumsi ma'ahum haitsu amsa." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia akan dikumpulkan dalam 3 golongan. Ada 3 golongan. Dikumpulkan dengan sukacita. Ini yang pertama, dikumpulkan dengan sukacita. Kemudian yang kedua, dikumpulkan dengan rasa takut, dengan cemas. Ini api menggiring, ya, harus jalan. Nggak jalan, ini bakar api itu berjalan. Ya, ini maksud digiring oleh api. Dan ada lagi golongan 2 orang mengendarai 1 onta, 3 orang mengendarai 1 onta, 4 orang mengendarai 1 onta,
10 orang mengendarai satu onta, dan sisanya dikumpulkan oleh api. Api itu tidur siang bersama mereka saat mereka tidur siang. Api itu tidur malam bersama mereka saat mereka tidur malam, turut menyertai mereka sampai saat pagi dan sore. Jadi api itu tidak meninggalkan mereka. Dia tidur, api ikut tidur. Ya. Sekali lagi, jangan cerna dengan otak. Masa sih? Jangan-jangan Ustaz yang mendongeng ini. Sepertinya begitu. Tapi ini Nabi yang mengatakan. Jangan katakan Nabi yang mendongeng. Kalau Ustaz katakan mendongeng, silahkan. Ya. Tapi ini Nabi yang berkata. Ya. Hadisnya riwayat Al-Bukhari, sahih lagi hadisnya. Ya. Jadi apapun yang dikatakan Rasulullah SAW, sepanjang hadis itu sahih, kita wajib mempercayainya. Berkata Ibnu Katsir dalam An-Nihayah, untuk kita ketahui, selama ini Ibnu Katsir itu kan tahunya kita mufassir, ahlu tafsir. Ya. Ternyata beliau juga punya kitab namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Ya. Yang haus ilmu ini boleh untuk bacaan. Al-Bidayah maksudnya permulaan. Ya, dari awal Nabi Adam diciptakan, itu diceritakan dalam kitab itu. Wan Nihayah, ini kesudahan sampai akhir manusia itu diceritakan. Jadi kitab itu cukup tebal, ya. Dan terjemahannya berjilid-jilid. Nah, itu untuk kita ketahui. Kata Ibnu Katsir dalam An-Nihayah, pengumpulan manusia yang disebut dalam hadis ini terjadi di masa akhir dunia di Syam. Jadi di Syam itulah terjadinya mahsyar. Para manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama dikumpulkan secara sukarela, berpakaian, berkendara. Golongan yang kedua dikumpulkan dengan berjalan kaki, dan ada juga yang berkendara. Golongan ketiga saling bergantian, ya, karena kendaraannya terbatas, gantian naik kendaraan. Mengendarai onta seperti yang disebutkan dalam riwayat Sahihain, ya, Al-Bukhari dan Muslim tadi. Sisanya dikumpulkan oleh api yang muncul dari negeri Aden, ya, Aden Hadramaut tadi. Api itu mengepung mereka dari belakang, menggiring mereka dari segala penjuru menuju mahsyar, tempat berkumpul, yaitu di Syam itu nanti. Siapapun yang tertinggal, ya akan dibakar api. Ya. Siapapun yang tertinggal akan dibakar oleh api. Nah, itulah yang akan terjadi. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan, ulama menjelaskan pengumpulan itu terjadi di akhir dunia, sesaat sebelum terjadinya kiamat, sebelum sangkakala ditiup. Nah, itulah yang akan terjadi. Terakhir, ya, yang ke-11. Ya. Kok 11, Ustaz? Katanya cuma 10. Nah, ulama yang mengumpulkan hadis ini terjadi ikhtilaf. Ya, 10 itu sebagian mengatakan yang asap tadi termasuk alamatus sugro, tanda kiamat kecil. Ya. Jadi memang dalam menganalisa hadis ini terjadilah perbedaan pendapat. Ya. Kita bacakan hadisnya. Dari Abdullah bin Amr. Ya. Nah, tunggu dulu. Pertama hadis dari Nawas bin Sam'an. Ya. Angin semilir yang mewafatkan umat Islam. Ya. Biasa angin semilir itu
membuat kita segar ya. Kalau kita habis safar itu jalan kaki, ingat di kampung, ya, di situ nggak ada kendaraan, kita jalan kaki tempat yang jauh, lalu kita istirahat di bawah pohon, oh datang angin, segar banget, enak banget, ya. Ketika angin bertiup, nanti angin semilir ini mewafatkan, ya. Anginnya tetap menyenangkan, anginnya tetap tidak menyakitkan, tapi begitulah caranya Allah mewafatkan umat Islam. Nah, kita bacakan hadisnya. Hadis dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ba'atsallahu rihan tayyibatan fata'khudhuhum tahta abatihim fataqibdu ruha kulli mu'minin wa kulli muslimin wa yabqa syirarun nasi yataharajuna fiha taharujal umur fa'alaihim taqumus sa'ah. Tiba-tiba saja, ini hadis yang panjang sebenarnya, tapi dipotong untuk menyampaikan angin berhembus ini. Tiba-tiba saja Allah mengutus angin yang lembut, bukan angin puting beliung Pak, tapi angin yang lembut. Maka kita bahasakan semilir, yang lembut, yang menyenangkan, sehingga angin tersebut mengambil, mewafatkan mereka dari bawah ketiak mereka. Angin itu berhembus dari bawah ketiak kita. Ternyata sekaligus mencabut nyawa kita. Ya, mencabut nyawa kita. Tiba-tiba saja Allah mengutus angin yang lembut, sehingga angin tersebut mewafatkan mereka dari bawah ketiak mereka. Lalu diambillah setiap roh orang-orang mukmin dan setiap roh orang-orang muslim. Ya. Jadi semua yang mukmin, semua yang muslim diwafatkan dengan angin yang berhembus di bawah ketiaknya. Dan yang tersisa hanyalah manusia yang paling durjana, yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang fasik. Itu yang tersisa, yang durjana, ahlul maksiat, kaum pendosa. Itu yang tersisa. Seperti apa mereka? Mereka menggauli wanita mereka secara terang-terangan bagai keledai. Di jalan raya itu mereka menggauli istrinya. Jadi ketika itu nggak ada lagi malu, begitu durjananya mereka. Nah, sampai begitu, ya. Maka kepada mereka lah kiamat itu terjadi. Kepada kaum durjana itulah kiamat terjadi. Nah, jadi alhamdulillah kita tidak akan menemukan kiamat itu. Karena sebelum kiamat kita sudah diwafatkan oleh Allah dengan angin yang semilir. Baik, kita istirahat sejenak. Silakan muadzin. Kita lanjutkan sedikit lagi sebelum tanya jawab. Masih di poin yang ke-11, berhembusnya angin semilir. Hadis yang kedua dari Abdullah bin Amr, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yursilullahu rihan baridatan
min qibali Syam fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw imanin illa qabadathu hatta law anna ahadakum dakhala fi kabidi jabalin la dakhalathu alaihi hatta taqbidah. Dari Abdullah bin Amr, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Allah mengutus angin yang dingin. Nah, kalau tadi rihan thayyibatan, angin yang lembut. Kalau dia di sini rihan baridatan, angin yang dingin. Lalu Allah mengutus angin yang dingin dari arah Syam. Tiada seorang pun di muka bumi yang memiliki kebaikan atau keimanan walaupun sebesar sawi, sebesar zarah imannya ya di dalam hatinya, melainkan Allah mencabut nyawanya itu ya dengan angin tadi. Walaupun seseorang di antara kalian masuk ke tengah-tengah gunung, niscaya angin tersebut akan memasukinya sehingga ia mencabutnya dan mewafatkannya. Nah, angin yang luar biasa lagi. Biasa angin itu, angin berembus di luar, kita masuk ke dalam rumah, kita enggak kena angin lagi. Tapi angin ini, walaupun membuat dalam gunung dicari oleh angin, angin itu akan masuk ke dalam gunung itu. Ya, gunung, lalu dibikin lubang bersembunyi dalam gunung, umpamanya. Masuk angin ke dalam gunung itu untuk apa? Mencabut nyawa. Angin diperintahkan oleh Allah mencabut nyawa setiap orang mukmin, setiap orang muslim, walaupun keimanannya hanya sebesar zarah, sebesar sawi. Itulah ya keutamaan iman. Kita tidak akan merasakan dahsyatnya kiamat karena sebelum kiamat kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka yang tinggal dan akan merasakan dahsyatnya kiamat adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang memang mereka tidak punya iman sama sekali, atau punya iman tapi imannya hancur-hancuran, imannya sudah batal. Ya, kita sudah bahas tentang nawaqidus syahadatain, nawaqidul iman, pembatal keimanan. Selagi masih dipelihara keimanannya, Allah akan mewafatkan sebelum terjadinya kiamat. Nah, dengan demikian selesailah sudah pembahasan kita alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Nah, setelah ini nanti insyaallah pekan depan kita lanjutkan dengan peniupan sangkakala. Malaikat Israfil meniup sangkakala, pertanda kiamat sudah mulai. Ada pertanyaan silahkan seputar 5 poin tadi. Silakan Pak. Tadi di awal pembicaraan Pak Ustadz mengatakan mengenai itu apa, asap, furqan, yang benar mana apa, furqan apa furqan? Kalau furqan artinya dalam Al-Baqarah kan itu beda. Kalau furqan juga saya tahunya dari Pak Ustadz asap. Mana mengucapkan furqan itu beda, di mana mengucapkan furqan asap? Ya. Ya. Ini ada tulisannya bukan furqan tapi dukhon. Ya. Bukan furqan. Kalau furqan ada juga nama surah, surah Al-Furqan, surah pembeda, itu surah yang ke-25. Ini bukan furqan tapi dukhon, surah yang ke-44. Ya. Artinya asap atau kabut. Itu ya. Yang lain? Kalau nggak ada tuh silakan. Ya. Ya.
penenggelaman maksudnya. Ya. Nabi menyebutkan 3 penenggelaman. Nah, ini 4, 5, 6. Ya, pada itu berarti tidak hadir kemarin ya. Nah, yang keempat, penenggelaman bumi di arah timur. Ya, umpamanya bumi ini dibagi-bagi, dipotong 2, kata gitu ya. Dibenamkan dulu yang sebelah timur. Ya, pada itu bisa putar videonya nanti direkam kok. Ya. Nah, yang kedua atau nomor 5, pembenaman bumi sebelah barat. Nah, setelah itu baru pembenaman bumi di semenanjung Arab. Ya, terakhir itu dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembenaman itu tidak sama dengan pembenaman yang terjadi pada hari ini. Memang sebagian kita melihat video ada tanah yang terbelah, amblas ke bawah, orang yang di atas masuk ke bawah, itu banyak terjadi. Tapi itu belum apa-apa. Ya, nanti lebih dahsyat lagi daripada itu. Nah, itu yang dimaksud dengan pembenaman bumi. Tanah itu terbenam, longsor gitu. Nah, demikian wallahu a'lam. Ya, silakan Pak Joko. Selamat militer terakhir kan kalau semua negara punya itu pasti mungkin terjadi aturan. Ya, karena ini tidak berdasarkan wahyu, tidak ada kewajiban kita untuk mempercayainya. Ya, inilah orang yang membesar-besarkan ciptaan manusia. Bagaimanapun nuklir itu adalah ciptaan manusia. Ya, ini dulu. Ya, masih belum apa-apanya dibanding dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kehancuran yang diciptakan Allah, kita bisa lihat dalam berbagai ayat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi ini diguncang dengan goncangan yang dahsyat, kita tahunya baru 7 skala Richter, itu hancur. 8 skala Richter, nanti entah berapa skala Richter, diguncang goncang-goncangnya sedahsyat-dahsyatnya, sehingga fakhrajati, bumi mengeluarkan isi perutnya. Baru 1 gunung meletus, kita udah ketakutan. Ini mungkin saja nanti semua gunung sepakat mengeluarkan laharnya, bumi mengeluarkan isi perutnya. Itulah yang terjadi. Jadi belum apa-apa dengan nuklir yang kita lihat sekarang ini. Karena nuklir itu masih buatan manusia. Demikian Allah. Ya. Ya. Tanda kiamat yang tidak termasuk ini. Oh, tidak masuk logika maksudnya. Iya. Nah, memang betul tadi sudah kita sampaikan, ya. Kita mengaji akidah, wadahnya bukan logika, tapi wadahnya keimanan. Ya. Di fikih saja ada yang nggak masuk logika, ya. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalaulah din ini, syariat ini bisa diserahkan semuanya kepada logika, ketika menyapu sepatu, yang disapu pasti bawahnya, bukan atasnya. Kita berjalan pakai sepatu, yang kotor yang di atasnya bawah. Yang bawah. Logika akan menjawab disapu bawahnya dong. Tapi tidak. Nanti mengajarkan menyapu sepatu yang atasnya, bukan bawahnya. Nggak masuk logika. Itu baru fikih.
syariat, apalagi akidah. Ya, akidah lebih tidak bisa lagi diterima akal. Nah, maka dari awal saya sampaikan, mengaji akidah wadahnya adalah hati, iman. Ya, nah, inilah di awal-awal suratul Baqarah. Ya, dzalikal kitab hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa sih yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang percaya kepada yang gaib. Ya, ini berita-berita gaib, ini berita karena kiamat itu pintu gerbangnya akhirat. Ini banyak yang gaib, enggak diterima akal. Tapi kita percaya itu, berarti kita termasuk orang yang bertakwa. Tapi kalau kita meragukannya, apalagi sampai tidak percayanya, berarti kita tidak termasuk orang yang bertakwa. Demikian Pak, Allahu Akbar. Baik, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.